Sayang, kok diam? Tanya Sarah saat melihat sang putranya itu hanya dia membisu. Darren tergagap, namun beberapa saat kemudian ia mengangguk. Tak tega rasanya, Darren mengecewakan wanita yang begitu berjasa dalam hidupnya. Apalagi saat ini kondisinya sudah belum begitu pulih. Darren janji, mah, jawab Darren akhirnya. Alhamdulillah, Mama senang dengarnya. Jarana itu wanita soleha. Dia sudah tak punya siapa-siapa. Kalau bukan kita yang menjaganya, siapa lagi? Dan itu memang kewajibanmu sebagai suaminya, timpal Sarah. Darren pun kembali mengangguk dan tersenyum. Hatinya yang dulu membatu kini sudah perlahan lunak. Besoknya, karena keadaan Sarah sudah cukup membaik, Darren dan Jarana pun pulang ke rumah. Untuk sementara waktu, Sarah diminta untuk istirahat sejenak dari aktivitasnya. Semua urusan butik pun dialihkan oleh Jarana dan Diana. Mbak, gimana Mas Darren sekarang? Masih suka nemuin mantan pacarnya lagi? Tanya Diana saat keduanya berada di butik. Alhamdulillah, jauh yang Mbak tahu udah enggak. Soalnya enggak pernah pulang telat, jawab Jarana. Syukur deh, mudah-mudahan beneran enggak berhubungan lagi ya, timpal Diana. Amin, Jarana menimpali. Memang benar, hari demi hari, Darren saat ini hanya dihabiskan di rumah. Ia sudah jarang lagi sekedar nongkrong dengan teman-temannya di kafe, apalagi pergi ke klub malam seperti saat belum menikah dulu. Sudah tidak pernah Darren lakukan. Hari semakin berlalu, Darren dengan Jarana pun sudah mulai membuka hati masing-masing. Seiringan bersama, rasa di hati keduanya pun mulai tumbuh. Namun keduanya masih sama-sama menahan perasaan di hati masing-masing. Ego mereka terlalu tinggi untuk mengakui apa yang ada di hati mereka. Sementara Hani, dia semakin kesal karena sudah begitu lama menunggu Darren untuk menemuinya. Bahkan untuk sekedar mengirim pesan pun, Darren kini begitu jarang, bahkan hampir tidak pernah. Apa aku datangin lagi aja ya ke kantornya? Pikir Hani. Namun ia menggeleng. Tidak, bisa-bisa Darren semakin marah padanya. Malam ini, Darren sedang menonton TV bersama Jarana, sambil temani cupcake coklat buatan Jarana. Namun dering dari ponsel yang disimpannya di atas meja membuat fokus Darren teralihkan. Diambilnya gawe itu lalu menatap layar yang berukuran 6 inci. Darren mendesah kasar saat melihat sebuah pesan masuk dari Hani. Meski tak bersemangat, Darren pun membuka pesan itu. Mas, kamu kemana aja sih? Katanya mau nemenin aku. Aku udah nunggu lebih dari seminggu. Nyatanya kamu gak nongol-nongol. Aku datang ke kantor, kamu gak boleh. Aku video call, jarang diangkat. Kamu maunya apa? Darren memijat pelipisnya, membaca deretan pesan dari Hani. Ia bingung harus bagaimana. Meskipun di hatinya memang masih ada rasa cinta untuk kekasihnya itu. Tapi Darren terlanjur berjanji pada Sarah. Darren tidak mau membuat Sarah terluka dan kecewa. Selain itu, perasaan Darren pada Jarana juga semakin merekah. Kebaikan dan ketulusan Jarana membuat hati Darren berlahan luluh dan tunduk. Darren masih menggenggam gawenya.
Ia bingung mau balas apa. Keinginan untuk mengakhiri hubungan terlarang dengan Hani mulai memenuhi ruang hatinya. Darren lelah bermain sembunyi-sembunyi dari keluarganya. Darren lelah selalu menentang keinginan keluarganya. Ia ingin berubah. Jika Jarana saja bisa memperlakukan keluarga Darren sebaik mungkin dan setulus mungkin, bagaimana mungkin Darren yang notaben anak kandung tak bisa melakukannya? Akhirnya tangan Darren mulai mengetik. "Besok aku temui kamu," balasan Darren. Iya, Darren akan menemui Hani untuk terakhir kalinya. Darren ingin meminta Hani untuk tidak lagi mengganggu dirinya. Darren ingin mengakhiri hubungannya dengan Hani. Tekad Darren sudah bulat. Hatinya sudah ia mantapkan sedemikian rupa. "Janji ya sayang, besok aku tunggu di apartemen. Kalau kamu sampai gak datang lagi, jangan salahkan aku kalau aku nekat datang lagi ke kantormu," ancam Hani. "Aku janji, tapi jangan di apartemen, di kafe aja," pinta Darren. Darren tidak mau berduaan dengan Hani di apartemen. Dia takut hilaf dan terbawa suasana. Apalagi Hani memang selalu mengenakan pakaian yang terbuka. "Oke kalau gitu, aku tunggu ya sayang. Selamat ketemu besok," balas Hani. Darren langsung meletakkan gawenya, tak berniat untuk kembali membalas pesan wanita yang akan menjadi mantan kekasihnya itu. Jarana menghela nafas pelan, melihat Darren yang terus membalas pesan. Jarana yakin suaminya itu sedang berbalas pesan dengan Hani. Kecemburuan menyeruak dalam hati Jarana, hingga wajahnya kini tak seceria tadi. "Aku mau tidur duluan ya mas." Jarana bangkit dari duduknya. Darren menoleh. Dia sedikit heran. Padahal waktu masih menunjukkan pukul 8 malam. Biasanya Jarana akan masuk ke dalam kamar pukul 9 malam. "Ini masih sore loh," protes Darren. "Aku mau langsung istirahat saja, capek. Tadi di butik banyak kerjaan," jawab Jarana sedikit lesu. Padahal Jarana hanya sedang dilanda cemburu. "Ya sudah, kalau mau tidur duluan, aku matikan saja TV-nya ya. Aku juga mau ke kamar," timpal Darren. Jarana mengangguk, kemudian berjalan menuju kamarnya. Ia langsung menutup pintu rapat-rapat, lalu bersandar di pintu. Ia mengira Darren akan melakukan berbalas pesan dengan Hani setelah masuk kamar. Tentulah, Darren akan lebih leluasa karena tidak ada yang memperhatikan. Darren pun langsung masuk ke dalam kamarnya, merebahkan tubuhnya dan membayangkan Jarana di sisinya. 3 bulan berjanjian akan berpisah. Nyatanya malah membuat keduanya keburu jatuh cinta. Seperti biasa, pagi hari Darren sudah bersiap untuk berangkat kerja. Jarana pun tak lupa mengantarnya sampai ke mobil. "Nanti aku pulangnya sedikit telat. Gak usah nungguin aku ya," pesan Darren pada Jarana. Hati Jarana tersayat. Dia terluka. Jarana meyakini kalau alasan pulang telat Darren karena akan menemui Hani. Jarana tidak berani melarang. Toh memang sudah ada sebulan Darren tidak menemui wanita itu. Dengan terpaksa dan hati yang remuk redam, akhirnya Jarana pun mengangguk. Tapi senyum di wajah cantiknya mendadak hilang, berganti muram dan bersedih. Melihat mimik wajah Jarana yang kecewa membuat Darren tidak tega. "Aku janji gak akan lama. Ada hal penting yang harus aku selesaikan," Darren menjelaskan. Jarana kembali mengangguk,
memaksakan diri senyum dari kedua bibirnya. Namun meskipun sebenarnya rasanya Jarana tidak rela suaminya itu menemui wanita lain. Akhirnya Daren pun masuk ke dalam mobil dan duduk di belakang kemudi. Perasaannya tidak enak, tapi ia berusaha menepisnya. Toh malam ini adalah malam terakhir Daren untuk menemui Hani, sekaligus pertemuan mereka yang terakhir. Daren ingin mengubur semua kenangan tentang Hani dan memulai lembaran hidup baru bersama Jarana. Di butik, Jarana banyak melamun, tak bersemangat seperti biasanya. Diana yang melihat perbedaan sikap Jarana langsung menghampiri. "Mbak, kenapa? Mukanya kusut gitu?" tanya Diana seraya duduk di kursi sebelah Jarana. Jarana menoleh, lalu menggeleng. "Jangan bohong, aku bisa lihat loh," desak Diana. "Mas Daren, malam ini dia akan menemui Hani," ucap Jarana pelan. "Apa?" pekik Diana. "Terus Mbak izinin?" lanjutnya. Jarana mengangguk. "Waktu perjanjian, Mbak memang izinin Mas Daren nemui Hani 1 kali sebulan. Kalau Mbak larang, nanti dibilangnya ingkar janji." "Ya ampun Mbak, harusnya jangan diizinin dong. Mau sebulan sekali, setahun sekali kek," protes Diana kesal. "Tapi waktu itu kakakmu maksa. Malah awalnya mau seminggu sekali," bela Jarana. "Keterlaluan memang," gerutu Diana kesal. "Apa aku ikutin aja ya, biar acara ketemuannya gagal?" "Jangan, biarin aja. Kalau sudah cinta, mau dipisahkan seperti apapun susah. Mau dilarang sekeras apapun susah. Kita pasrah aja. Terserah Mas Daren maunya gimana," timpal Jarana. "Ya, Mbak gak asik. Masa nyerah gitu aja?" sahut Diana. "Dengerin Mbak Di. Mbak itu pengennya Mas Daren berubah karena dirinya sendiri, bukan karena ancaman atau tekanan dari orang lain. Mbak mau dia berubah karena benar-benar menyayangi Mbak, bukan terpaksa. Kalau pada waktu yang telah disepakati dia tetap ingin berpisah, Mbak gak bisa maksa." Jarana menjelaskan panjang lebar. Diana terdiam. Memang benar apa yang dikatakan kakak iparnya itu. Rasa iba langsung menyegap hati Diana. "Yang sabar ya Mbak," ujar Diana dengan tatapan sendu. Jarana tersenyum kecil, lalu mengangguk. "Aku nanti nginep lagi deh, biar Mbak gak kesepian," lanjut Diana. Jarana pun kembali mengangguk dengan mata berbinar. Jarana memang selalu senang jika adik iparnya itu menginap di rumahnya. Mereka sudah seperti sahabat karib yang saling terbuka dalam segala hal. Cuaca kini sudah mulai redup. Matahari pun sudah hampir tenggelam. Daren sudah bersiap untuk keluar kantor. "Bro, nongkrong dulu yuk," ajak Ipan yang keluar berbarengan dengan Daren. "Gue ada urusan, buru-buru nih," sahut Daren sambil meluruskan langkah kakinya yang lebar. "Ya elah, udah lama banget kita gak nongkrong bro," protes Ipan kecewa. "Lain kali ya," jawab Daren tanpa menoleh. "Memang lo mau kemana sih? Jangan bilang mau nemuin Hani ya, ntar kualat, udah punya istri juga," timpal Ipan. "Mau tau aja loh," sambar Daren sambil membuka pintu mobilnya, kemudian duduk di belakang kemudi. Perlahan, mobilnya melaju meninggalkan parkiran motor, kemudian melesat cepat
membelah jalanan menuju kafe yang dijanjikan. Sampai di depan kafe, Darren langsung melangkah masuk. Matanya celingukan mencari sosok yang akan ditemui. Hingga sebuah lambaian tangan dari sudut ruangan membuat matanya tertuju padanya. Hani, dengan kaos ketat lengan pendek, dipadukan rok mini dan rambut yang digerai indah, membuat Darren terpana. Dia sempat lupa akan tujuannya menemui kekasihnya itu. Darren berjalan menuju kursi yang diduduki Hani. "Hai sayang, aku sengaja kesini lebih cepat. Udah gak sabar pengen ketemu kamu," tutur Hani saat Darren sampai di depannya. Wanita dengan rambut sedikit pirang itu berdiri, kemudian mencium pipi kiri dan kanan Darren. Darren hanya terdiam, masih belum berani mengatakan apa-apa. Lalu Darren pun duduk di kursi yang ada di hadapan Hani. Hanya terpisah meja bundar, tempat menyimpan makanan. "Mau pesan makanan, Mas?" tanya Hani. Darren menggeleng. "Minum saja." Hani pun melambaikan tangan pada pramusaji di kafe itu, lalu memesan kopi hitam untuk Darren. "Kenapa harus di kafe ini sih, Mas, ketemuannya? Jadi kan kita gak bisa mesra-mesraan," protes Hani manja. Darren tersenyum hambar. Ia bingung harus mulai bicara dari mana, hingga seorang pramusaji datang membawa pesanannya. "Silakan," ujar pramusaji sambil meletakkan secangkir kopi hitam pekat yang masih mengepul di hadapan Darren. Sementara Hani sudah memesan segelas jus strawberry yang sudah habis setengahnya. Darren dan Hani pun terlihat berbincang basa-basi khas sepasang kekasih. Darren masih mengulur waktu untuk mengatakan tujuannya datang ke sana. "Mas, anterin aku ke pesta ulang tahun temanku yuk. Acaranya malam ini. Masa aku harus pergi sendirian?" bujuk Hani dengan wajah manja. "Maaf, tapi aku gak bisa," tolak Darren sambil melirik jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Sudah menunjukkan ke angka 7 malam. "Ayolah Mas, sebentar aja. Sebelum tengah malam janji. Udah pulang deh." Hani masih mencoba membujuk. Darren terdiam. Otaknya berpikir untuk menolak. Tapi melihat wajah Hani yang begitu memelas membuatnya tak tega. Darren menghela nafas pelan. "Baiklah, tapi sebentar saja. Ada hal penting yang mau aku bicarakan sama kamu," jawab Darren akhirnya. "Hal penting apa, Mas?" tanya Hani menyerit. Sepertinya serius banget. Lanjutnya lagi.